Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Yola Widya Yolanda. Saya adalah mahasiswa Universitas Pakuan Bogor, program studi Ilmu Komunikasi. Video ini akan membahas mengenai opini publik dari 5 profesi yang berbeda. Sesuai dengan judulnya, 5 narasumber ini akan memberikan pendapatnya mengenai pendidikan jarak jauh bagaimana semestinya. Mau tahu bagaimana selengkapnya? Simak video berikut ini ya. Selamat siang Ibu Melina Pamungkas. Selamat Siang Ibu Nani Amrina. Selamat pagi Pak Angga Priyatna. Ya, selamat pagi Mbak Yola. Selamat pagi Pak Revangga. Selamat pagi Bu Wulan. Bisa mewawancarai seorang konselor pendidikan favorit ya di SMA Negeri 6 Bekasi. Senang sekali bisa mewawancarai seorang akuntan dari Highfinance Cahaya Consulting. Senang sekali bisa mewawancarai seorang software engineer dari PT Kelola Indonesia. Kali bisa mewawancarai seorang tentara nasional Indonesia yang saat ini sedang bertugas di Papua. Kali bisa mewawancarai seorang pengusaha sukses. Saya mengenai PJJ selama COVID ini ada rasa duka dan ada rasa senang juga. Di mana rasa dukanya kita sama-sama belajar ya, memahami kondisi selama COVID gitu. Dalam menilai perkembangan anak itu agak sedikit sulit gitu ya, karena kita nggak bisa tatap muka secara langsung. Terus juga senangnya bisa mengenal suatu teknologi, karena dimana kita harus banget nih mempelajari suatu hal baru ya. Karena kan selama COVID ini kita nggak bisa tatap muka, kita harus menggunakan teknologi informasi untuk menangani suatu kasus atau memberikan materi terhadap anak tersebut, siswa ya. Gitu. Dan satu lagi dukanya itu terhadap guru ya, di mana guru-guru senior harus beradaptasi dan mengembangkan dirinya terhadap teknologi informasi tersebut gitu. Harus ada pelatihan khusus gitu. Menurut saya ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kelebihannya kita bisa belajar dimanapun kita berada. Kekurangannya ya kita tidak bisa bersosialisasi itu siswa tidak bersosialisasi dengan teman-temannya, dan kekurangannya lagi kita harus membutuhkan banyak data untuk misalnya dalam hal ini sistem daring, misalnya meeting Zoom seperti itu. Tanggapan saya, karena kondisi sekarang sedang pandemi, jadi lebih baik kegiatan belajar mengajar harus dilakukan dengan cara PJJ. Sejauh ini saya melihat pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mendukung PJJ ini. Salah satunya dengan memberikan kuota internet gratis. Sejauh ini pendidikan jarak jauh yang diterapkan pemerintah di Indonesia selama pandemi ini sudah merupakan langkah yang tepat. Karena kan guna menekan penyebaran virus ini ya salah satunya dengan cara PJJ ini kan, karena sesuai dengan social distancing yang sedang diterapkan pemerintah. Dibilang efektif, kurang efektif, nggak efektif sih. Dibilang kurang efektif karena siswa PJJ ini kurang berinteraksi antara satu sama lain. Terus yang keduanya kemampuan siswanya juga banyak yang kurang gitu melalui PJJ tersebut. Misalnya contohnya ketemu teman-teman, ibaratnya ketemu guru, dan kemudian di PJJ ini juga jadi siswanya itu pengetahuannya tuh nggak berkembang gitu loh. Tantangan siswa selama PJJ tersebut yaitu siswa ini menjadikan seperti
selama PJJ ini, selama saya melakukan daring di sekolah, siswa tersebut seperti perkembangannya kurang karakternya. Misalkan yang tadinya rajin ke sekolah, terus selama PJJ di rumah dia jadi males gitu. Terus santai-santai mengerjakan tugas ataupun ikut daring tatap muka online gitu, sehingga siswa tersebut tidak full masuk gitu. Seminggu atau sebulan ada aja absen 3 kali, entah 5 kali gitu. Ada perubahan yang sangat besar untuk siswa. Nah, kalau untuk guru yang seperti saya katakan tadi, perubahan dalam perkembangan teknologi. Kalau misalkan junior ya, guru-guru yang masih muda itu kan mudah menangkap ya dalam teknologi. Nah, saya itu kadang suka khawatir dengan guru-guru yang senior gitu, yang istilahnya dia belum bisa cepat berkembang dalam teknologi yang canggih saat ini gitu. Jadi harus melakukan pelatihan berkali-kali, tidak hanya 1 kali gitu. Menurut saya tantangan yang harus dihadapi terutama siswa dari psikologinya. Jadi psikologinya misalnya tadinya sudah nyaman dengan suasana kelas seperti itu, harus bertatap muka dengan teman-temannya, harus bersosialisasi. Tiba-tiba dengan adanya pandemi ini mereka menjadi tidak bisa bersosialisasi lagi secara langsung. Dan dari segi orang tua atau wali murid, mereka ikut berperan penting dalam penyuksesan PJJ ini. Nah, sedangkan dari sisi guru, tantangan dari sisi guru itu harus punya kompetensi lebih gitu. Ibaratnya dari misalnya sistem PJJ kan itu menggunakan sistem online semua kan, berarti kan secara teknologi guru itu harus mempunyai kompetensi ke teknologi gitu ibaratnya. Seperti itu. Tantangannya menurut saya ada 2 poin. Poin pertama, kurangnya interaksi antar siswa dan guru. Dan poin kedua itu motivasi belajar siswa. Untuk poin pertama, kurangnya interaksi antara siswa dan guru, saya melihat interaksi antara siswa dan guru yang minim, sehingga pembelajaran kurang efektif. Lalu, karena PJJ ini jadinya berpengaruh ke psikologi siswa, karena siswa butuh sosialisasi dan aktualisasi dengan teman sebayanya. Dan untuk poin kedua, motivasi belajar siswa. Karena PJJ belajarnya kan di rumah, jadi jadwal keseharian siswa berbenturan dengan jadwal belajar siswa, yang dampaknya kegiatan belajar siswa jadi terganggu. Harus dihadapi salah satunya mungkin untuk siswa sendiri itu mungkin rasa malas ya, karena kan apalagi yang untuk kalangan SMP, SD itu mungkin sifat mereka masih lebih senang bermain, jadi mungkin kalau nggak belajar langsung di sekolah mungkin sifat malas itu pasti ada. Terus yang kedua mungkin bagi beberapa kalangan masyarakat, mungkin yang di pedesaan masih minim jangkauan internetnya dan fasilitas-fasilitas untuk memadai untuk pelajaran jarak jauh ini masih susah gitu. Adalah mungkin terkendalanya adalah aplikasinya ya. Tidak semua siswa
mengerti dengan aplikasi atau software-software PJJ yang pertama. Yang kedua adalah tentunya kuota internet. Tidak semua siswa mempunyai wifi atau kuota setiap hari. Nah, kemudian untuk gurunya juga sama, kemampuan teknologinya keterbatasan, tidak semua menguasai, guru-guru menguasai materi software atau aplikasi PJJ ini ya. Kalau saya sendiri sih karena kita itu bisa mengembalikan dengan mudah ya kalau misalkan kita tatap muka, karena kita kan bertemu secara langsung, kita bisa mengatur siswa secara langsung. Kalau misalkan kita tidak face to face secara daring tersebut, kita juga susah mengontrol. Kita hanya bisa memotivasi dari online, terus tidak bisa mengontrol, yang mengontrol orang tua, ya kan? Dikembalikan lagi kepada orang tua sebagai guru, seperti itu. Nah, saya sih berharap dengan saya pro ini, saya bisa mengembalikan suasana semangat siswa-siswa saya nantinya, dan bisa dengan mudah mengembalikan motivasi belajar siswa saya, seperti itu. Kalau saya lebih ke pro. Kenapa lebih ke pro? Dengan adanya kita belajar sistem tatap muka, itu membuat siswa, kita bisa, si seorang guru bisa memahami dari karakternya si siswa tersebut gitu. Kalau misalnya nih, kalau sistem daring itu kelemahannya ya guru belum bisa maksimal untuk mengontrol apakah siswa itu belajar dengan sungguh-sungguh atau bagaimana, atau saat mereka Zoom meeting seperti itu, pada saat Zoom itu bisa jadi videonya dimatikan dan mereka tidur, seperti itu. Nah, kalau saya lebih menanggapinya ya ke pro, dengan syarat kita harus benar-benar menjaga protokol kesehatan, seperti itu. Saya mungkin masuk ke dalam golongan pro ya Mbak. Kenapa? Karena sekolah bagi anak itu bukan hanya belajar saja, tapi juga butuh interaksi sosial antara guru dan teman sebayanya secara langsung. Untuk masalah pro atau kontranya, menurut saya ya pemerintah sejauh ini sudah melakukan langkah yang terbaik. Karena bagaimanapun sebelum mengambil keputusan, pasti pemerintah itu sudah tidak serta-merta gitu mengiyakan suatu keputusan, pasti sudah melewati pertimbangan-pertimbangan sebelumnya yang baik untuk negara kita ke depannya begini. Dibilang pro enggak juga, dibilang kontra juga enggak. Kalau dibilang kontranya karena contohnya siswa kalangan kayak TK, SD, SMP mungkin lebih rentan ya terhadap virus corona. Kemudian kalau untuk zaman SMA, anak-anak SMA ke atas sudah bisa mulai diarahkan aja. Kalau kontranya, kalau pro-nya itu karena sebagaimanapun daring tetap ya siswa harus tatap muka, karena biar bisa berinteraksi juga dengan satu sama lain, dengan guru, dengan temannya. Kemudian bisa kalau interaksi secara langsung kan mungkin mereka lebih paham ya untuk menerapkan materinya dibandingkan daring. Mungkin kalau daring mereka tidak sepaham yang dijelaskan oleh guru secara langsung gitu. Siswa sangat mempengaruhi ya, berubah drastis ya. Yang tadi saya sudah jelaskan, yang saya alami sendiri, ada beberapa siswa yang dia tadinya rajin, tiba-tiba berubah menjadi tidak rajin. Terus istilahnya males ya. Sebenarnya siswa nggak ada yang tidak pintar, tapi dia hanya malas, tidak diolah cara pikirnya. Nah, terus habis itu
Selain dia merasa malas belajar, sehingga bisa merubah nilai, turunnya berkurang. Jadi mereka lebih mementingkan belajar sendiri gitu. Kurang sosialisasi dalam kepedulian dengan teman-temannya yang tidak mengikuti dari menjadi tidak ada motivasi gitu, dan tidak ada motivasi dari teman, terus hanya mendapatkan motivasi dari gurunya dan orang tuanya. Sangat berpengaruh karena saya punya pengalaman menjadi asisten dari guru saya. Nah, pada saat saya menjadi asisten, saya terjun langsung ke seperti mengerjakan tugas, kita teleponin, kita ibaratnya bangunin sholat subuh segala macam. Itu kan suatu yang menurut saya merubah karakter yang tadinya bangun pagi-pagi berangkat sekolah dengan memakai seragam, dengan memakai atribut segala macam, bertemu guru di sekolah, cium tangan, assalamualaikum. Nah, itu akan mempengaruhi nanti pada saat PJJ ini mereka tidak bisa bersosialisasi seperti itu. Berubahnya pendidikan karakter siswa, saya kurang tahu Mbak di mana berubahnya. Mungkin di karakter kejujuran siswa dalam mengerjakan soal ulangan atau ujian. Karena PJJ jadinya guru tidak dapat mengawasi ujian siswanya. Ya, ada beberapa yang merubah karakter dari siswa. Karena dengan diadakannya PJJ ini kan otomatis kegiatan sosialisasi antara guru dengan murid kan pasti terbatas, tidak bertatap muka secara langsung. Pasti itu juga berpengaruh apalagi dari karakter si siswa ini, apalagi yang masih duduk di sekolah menengah dasar, SMP, itu mungkin masih labil mereka. Nanti setelah PJJ ini selesai, begitu masuk seperti biasa, mungkin ya beberapa, mungkin tergantung dari individu siswa masing-masing sih. Ya, tentu dengan PJJ ini akan merubah karakter siswa lebih berani ya, ibaratnya. Yang kedua, lebih berani untuk, karena mungkin terlalu lama di rumah juga mungkin karena moodnya tidak bisa terjaga, terus kemudian ngaruhnya itu siswanya juga jadi main mulu gadget, sedangkan sebenarnya pemerintah ini kan memberikan bantuan pulsa. Cuman ada beberapa siswa yang mengeluhkan tentang kuota pulsa tersebut, entah dari jaringannya atau batas kuotanya sedikit gitu ya. Nah, sedangkan di sekolah itu semua guru menggunakan Zoom, kapasitas Zoom itu besar ya. Nah, itu nggak memaksimalkan proses belajar siswa selama sebulan seperti itu. Harusnya ditambahkan lagi dalam bantuan subsidi kuotanya yang besar gitu. Dan ada sih beberapa juga yang nggak mendapatkan sekolah loh. Waktu itu SMA saya belum telat mendapatkannya, padahal PJJ-nya sudah mulai. Nah, harusnya pemerintah itu memberikan fasilitas yang lebih untuk pendidikan dan masa depan anak bangsa Indonesia seperti itu. Di situ ada peran pemerintah sebenarnya. Peran pemerintah kenapa? Karena pada saat PJJ itu kan kita membutuhkan ibaratnya sistem teknologi yang canggih, sedangkan pemerintah sendiri tidak menyediakan hal itu. Menyediakan misalnya dari segi kuota, itu kan membutuhkan kuota yang cukup besar, dan dari segi teknologi itu kan minimal punya handphone Android.
Apakah pemerintah sanggup menyediakan seperti itu? Nah, seperti kecanggihan lagi, apakah pemerintah mampu menyediakan laptop misalnya saat ada Zoom meeting, karena itu membutuhkan ruang internal yang cukup besar seperti itu. Jadi menurut saya dari pemerintah harus berperan, dan saat pemberian kuota, memang saya dengar, saya baca gitu, pemerintah menyalurkan kuota gratis, tetapi kuota itu hanya bisa dipakai untuk aplikasi tertentu gitu. Kenapa seperti itu gitu? Nah, oke, tidak apa-apa, hanya dipakai aplikasi tertentu, tetapi jaringannya kadang pada saat hujan menjadi down seperti itu. Seharusnya pemerintah sudah siap dengan sistem PJJ ini, siap untuk menyediakan tower yang lebih banyak ke seluruh Indonesia. Mungkin di Jakarta kita kendalanya tidak masalah, no problem ya kalau di Jakarta, karena kan di Jakarta banyak tower-tower yang sudah dibangun, terutama pada provider tertentu itu sudah banyak. Tapi lihatlah ke daerah saat pandemi itu, apakah daerah dipedulikan sama pemerintah atau tidak, seperti itu. Kalau mau PJJ secara efektif, sekolah harus punya learning management system yang baik. Learning management system itu apa? Learning management system itu aplikasi proses belajar mengajar dan memungkinkan aplikasi itu untuk berkolaborasi antara siswa dan guru, Mbak. Contohnya LMS di Universitas Bina Nusantara itu bagus banget. LMS di BINUS itu ada di website dan aplikasi mobile dengan sistem belajar mengajar yang baik. Menurut saya itu dapat membuat PJJ menjadi efektif, Mbak. Saran saya sih mungkin untuk jaringan internet ya di Indonesia ini harus lebih merata lagi. Maksudnya untuk yang di desa-desa kan mungkin ada yang belum terbackup, jaringan internetnya masih susah atau apa. Nah itu mungkin salah satunya ya dengan cara itu memperluas jaringan agar yang anak-anak yang masih berada di desa itu bisa dengan mudah dan lancar sama seperti anak-anak yang di kota. Sarannya lebih terkoordinir aja sih aplikasinya, aplikasi pendidikannya yang ini selesai ya. Menurut saya bisa dikembalikan sedia kala. Itu kembali dengan sangat mudah ya jika antibodi virus itu sudah dilakukan kepada siswa, guru, itu bisa dilakukan secara tatap muka dan dengan mudah gitu. Waktu karena pada saat mungkin antara sistem daring dengan tatap muka akan berbeda. Mereka sudah sekarang kemarin saat-saat dulu mereka udah nyaman dengan tatap muka dengan teman-temannya. Nah pada saat mereka sistem daring, mereka sudah terbiasa dengan sistem daring, dengan bangun jam sekian, dengan mengerjakan tugas dimanapun, jam berapapun, dengan kebebasan seperti itu. Nah sekarang pada saat pandemi sudah selesai, mereka dituntut kembali untuk disiplin. Mungkin bisa jadi sedia kala, tapi saya tidak tahu ke depannya bagaimana, karena pandemi di Indonesia masih belum selesai. Kembali ke sedia kala, ya pasti pemerintah juga pasti menginginkan hal yang sama. Cuman tidak langsung kembali dengan begitu saja gitu, pasti kan bertahap. Seperti virus ini kan juga menghilangkan, nggak begitu aja hilang ya, pasti juga bertahap. Jadi mungkin dengan cara apa nanti pemerintah itu tergantung kebijakan pemerintah. Pasti pemerintah melakukan yang terbaik lah untuk kedepannya.
balik ke sedia kala sih butuh proses ya, karena kan kita nggak sebulan 2 bulan ya. PJJ ini hampir setahun ya, setahun PJJ kita tuh setahun. Kalau untuk langsung secara semula enggak ya, mungkin secara bertahap, misalnya ya kita beberapa persen dulu masuk gitu siswanya, mungkin luring gitu ya, tatap muka luring. Kemudian setelah itu metode-metodenya juga harus dikembalikan seperti dulu lagi interaksinya. Untuk Ibu sebagai konselor pendidikan ya, yang biasanya menampung banyak keluh kesah siswa di sekolah nih Bu. Apakah selama pandemi ini banyak siswa yang mengeluh mengenai PJJ ini, dan apa saja dampak dari PJJ yang mempengaruhi kondisi psikis siswa? Dampaknya sangat luar biasa. Dari saya kan karena guru BK, jadi banyak sekali tampungan cerita-cerita dari siswa, yaitu dari siswanya yang mengeluh banyak tugas. Jadi selama pandemi ini guru-guru mata pelajaran memberikan tugasnya tidak disaring, hampir sama seperti tatap muka. Jadi semua kurikulum diberikan untuk apa misalkan PJJ, tapi semua kurikulum diberikan tidak disaring gitu, dan memberikan tugasnya banyak, numpuk. Harusnya ya disaring, dibedakan untuk materi tatap muka dan yang PJJ. Nah, kebetulan kemarin saya habis rapat semester 2 itu sudah berlaku semester 2 ini. Jadi materinya itu harus dibedakan. Sudah diimbauan untuk guru-guru mata pelajaran, materinya harus dibedakan untuk mata pelajaran dan untuk tatap muka dan untuk daring secara online gitu. Terus siswa-siswa itu mengeluh seperti yang tadi saya bilang, tugas ya menumpuk, tapi deadline-nya cepat, seperti itu. Dan psikisnya yang terganggu seperti ini ya, rasa bosan, lebih ke rasa bosan. Jadi setiap hari kan online, terus tugasnya numpuk banyak. Sedangkan tugas itu tetap berjalan, tapi dia mengerjakannya tidak bisa deadline secepat mungkin tersebut, jadinya malah menumpuk gitu. Terus monoton, daringnya seperti ini aja, nggak bosan gitu. Skillsnya bagus seperti ini. Sebagai seorang akuntan, apa saja sih perubahan yang paling terasa dalam dunia pendidikan, terutama dalam bidang akuntan pada masa pandemi ini? Oke, baik. Saya akan jelaskan dulu. Di akuntan itu sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan dari peran dari sebuah perekonomian. Karena pada saat seorang akuntan misalnya menghitung laporan keuangan, seperti itu, penyajian laporan keuangan, itu kan sistemnya kalau sebelum pandemi itu kebanyakan dia sistemnya belum online atau belum digital. Nah, sekarang sistemnya menjadi sistem digital. Nah, kalau itu kan masih sistem manual tuh, manual dengan print out segala macam. Nah, sekarang kan kita harus menghadapi tantangan sistem digital. Nah, sebagai seorang software engineer yang berkecimpung dalam dunia teknologi, kita melihat bahwa saat ini muncul banyaknya aplikasi yang digunakan oleh para siswa dan guru untuk memudahkan pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana tanggapan Anda akan hal tersebut? Saya sendiri ngerasa seneng, Mbak, karena pandemi ini orang tua siswa dan siswa jadi melek akan teknologi. Jadi orang tua sama siswa tahu loh, ternyata bisa loh belajar dan mengajar itu dilakukan online. Dan jadi orang tua siswa dan siswa juga tahu manfaat teknologi. Contohnya seperti penggunaan
learning management system Google Classroom, lalu proses belajar mengajar bisa dilakukan lewat Zoom dan sebagainya. Dan profesi Bapak sebagai seorang tentara nasional Indonesia ya, yang sedang bertugas di Papua. Bagaimana sih pandangan Bapak terkait pembelajaran yang diterapkan di sana, maksudnya di Papua itu? Saya lihat metode yang diterapkan di sini sama seperti yang di kebanyakan kayak di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera sama cuma mungkin di sini untuk beberapa daerah yang masih tertinggal itu mungkin ya itu tadi jaringan internetnya masih susah, terus untuk sarana prasarananya juga masih terbatas. Nah, sebagai seorang pengusaha nih, apa saja sih upaya yang sekiranya dapat dilakukan oleh para siswa untuk mengatasi tekanan dalam pembelajaran di masa pandemi ini? Upaya untuk mengatasi tekanan untuk para siswa yang pertama ya jangan kebanyakan tugas, jangan di-push tugasnya. Kemudian yang kedua itu dia belajarnya santai. Kemudian gurunya juga harus metode pengajarannya harus up to date, harus upgrade terus. Bagaimana sih supaya siswa nggak bosen gitu. Guru tetap semangat, jangan pantang menyerah untuk mengajar. Lalu motivasi terus siswanya agar siswa tersebut juga mempunyai motivasi belajar dan semangat untuk masa depannya meraih cita-cita. Selalu menggali informasi siswa dan bagaimana caranya agar siswa tersebut tetap semangat motivasi belajar. Sebagai siswa, ya kalian adalah generasi penerus bangsa ini. 10 tahun yang akan datang, kepemimpinan di pemerintahan, baik di pemerintahan swasta atau baik di swasta maupun di pemerintahan, kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan. Jadi belajarlah sungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita kalian, karena bangsa ini tergantung kalian sebagai generasi penerus bangsa. Dan buat guru jangan pernah lelah untuk mendidik siswa-siswanya agar menjadi siswa yang mempunyai prestasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu saja. Pesan dari saya untuk siswa dan guru, ya tetap semangat menjalani aktivitas belajar dan mengajar di kondisi pandemi saat ini. Itu, Mbak. Saya untuk siswa ya utamanya, untuk siswa itu walaupun diadakan PJJ ini ya harus semangat, jangan malas ya. Apalagi yang untuk ya tadi yang saya bilang itu untuk yang SD, SMP mungkin mereka masih labil ya, wajar sih. Terus untuk guru pasti juga, kalau guru sih nggak ada sih, mungkin guru ya pasti mereka mau memberikan terbaik untuk siswanya. Tadi combine lah ya, tetap belajar, tetap tenang, kemudian tetap semangat, kemudian jalani dengan ikhlas. Tidak akan selamanya pandemi ini terus ada. Semoga pandemi ini terus berakhir. Kemudian jadilah pribadi yang berakhlak baik, berbukti pekerti baik, dan terus asah pengetahuan. Nah, untuk guru-gurunya yang sabar, kemudian terupgrade ilmu, kemudian ya semoga pandemi ini segera berakhir dan kembali